Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan baskom dan saya masukkan 4 butir telur utuh dan saya tambahkan 80 gram gula pasir. Kemudian saya tambahkan sejumput vanili bubuk. Kemudian 1 sendok teh SP penuh. Dan semua bahan ini akan saya mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Kemudian setelah semua bahan ini benar-benar tercampur merata dan kecepatannya saya tambahkan dengan kecepatan tinggi. Dan ini akan saya mixer sampai adonannya benar-benar putih, lembut, kaku, dan berjejak. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah nampak putih, kaku, dan berjejak. Ini kurang lebih 10 menit saya memixernya. Kemudian saya matikan mixernya. Dan di sini saya siapkan 150 gram tepung terigu. Ini saya ayak. Di sini saya menggunakan tepung terigu segitiga biru. Diayak supaya tidak ada kotoran atau tepung yang bergerindil. Diayak sampai selesai. Kemudian saya tambahkan baking powder setengah sendok teh aja ya teman-teman, seperti ini. Kemudian ini akan saya aduk-aduk tanpa menyalakan mixernya supaya tepungnya tidak berterbangan. Dan setelah rata, kemudian saya nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah saja. Terus di mixer, asal rata saja sampai tidak ada tepung yang kering. Bolu ini simple banget teman-teman, tapi hasilnya lembutnya tidak kalah dengan bolu-bolu yang ada di luaran sana teman-teman. Jadi kita bisa membuat sendiri di rumah. Bahannya juga tidak ribet, mudah ditemukan, dan ekonomis banget teman-teman. Ini cocok banget buat kue ulang tahun atau ada acara keluarga di rumah. Kemudian saya matikan mixernya dan saya lepas garpunya. Dan di sini saya siapkan 50 gram margarin yang sudah saya cairkan, kemudian saya masukkan. Diusahakan jangan sampai panas ya teman-teman margarinnya. Kemudian ini akan saya aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk balik sampai semua bahan benar-benar tercampur merata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Dan seperti biasanya, sambil menunggu ini adonannya selesai, sudah saya nyalakan api kompornya dan sudah saya siapkan pengukusnya seperti biasanya. Ini akan saya kukus ya teman-teman. Dan bolu ini boleh juga dipanggang teman-teman. Kemudian di sini saya ambil kurang lebih 2 sendok makan. Dan ini akan saya beri bubuk coklat ya teman-teman untuk pewarna. Nih seperti ini saya ambil kurang lebih 2 sendok makan dan saya tambahkan 1 sendok makan bubuk coklat. Kemudian ini akan saya aduk-aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Ini nanti akan saya buat hiasannya di atasnya aja sedikit ya teman-teman. Dan setelah diaduk-aduk ini dia teman-teman hasilnya seperti ini. Dan siap kita cetak teman-teman. Saya memberinya sedikit aja ya teman-teman. Dan kemudian di sini saya siapkan 2 loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper dan sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis bagian pinggirnya. Kemudian saya bagi menjadi 2 bagian adonannya sama rata. Pelan-pelan
Kelihatan adonannya lembut banget teman-teman. Ringan banget. Dibagi rata. Dan setelah dirapikan, yang bagian warna coklatnya saya taruh di atasnya. Mohon maaf ya teman-teman, waktu pemberian warna coklatnya videonya tidak tersave. Nah seperti ini, kemudian saya garis dengan tusuk sate. Jangan terlalu dalam ya teman-teman, supaya yang warna coklatnya tidak tenggelam. Nah simple banget teman-teman. Untuk menghiasnya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Diratakan. Dan setelah selesai, kemudian ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap karena saya tidak punya langseng atau pengukus yang khusus ya teman-teman. Ini saya tutup menggunakan plastik wrap dan saya beri karet supaya plastiknya tidak bergerak dan ketika dikukus nanti airnya tidak menetes ke dalam adonan ya teman-teman. Semoga ide ini bermanfaat buat ibu-ibu di rumah. Nah, ditarik yang kencang supaya plastiknya tidak goyah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan satu lagi, prosesnya juga sama. Dan jika teman-teman punya alat khusus untuk mengukus bolu atau roti, tidak perlu menggunakan plastik seperti saya ya teman-teman, langsung dikukus aja. Cuman tutupnya harus dibungkus dengan kain supaya airnya tidak menetes ke dalam adonan. Dan ini airnya sudah mendidih dan saya letakkan loyang yang sudah saya siapkan. Ini akan saya kukus selama 45 menit dengan api sedang cenderung kecil. Dikukus sampai matang, disesuaikan dengan api kompor masing-masing. Dan setelah 45 menit ini dia teman-teman, bolunya sudah matang dan saya tes menggunakan tusuk sate untuk memastikan sudah matang atau belum. Dan saya angkat, ini dia hasilnya teman-teman. Selagi masih panas langsung dibuka supaya tidak beruap. Plastiknya dibuka ya teman-teman supaya tidak beruap. Dan ditunggu sampai suhu ruang. Cantik kan teman-teman? Kemudian setelah agak dingin, ini saya bantu sisir bagian pinggirnya untuk membantu melepaskannya. Cantik banget teman-teman, hasilnya lembut banget dan simple banget teman-teman cara membuatnya. Nih saya balik, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka baking papernya. Wow teman-teman, mantep banget. Kemudian saya balik. Wow teman-teman, cantik banget dan lembut banget. Kemudian saya iris-iris ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, suara saya agak bindeng. Lagi kurang fit, agak pilek. Nah, yang warna coklatnya cukup di atasnya aja teman-teman. Jadi jangan terlalu encer ya teman-teman supaya tidak tenggelam. Dan mengaduknya juga jangan terlalu dalam supaya tidak tenggelam yang warna coklatnya. Kemudian ini saya tata di atas piring saji seperti ini teman-teman. Dan saya akan mencoba mencicipinya nih teman-teman, lembut banget. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, gurih banget teman-teman. Recommended banget teman-teman, wajib coba ya. Buat hidangan untuk keluarga di rumah atau ketika ada acara keluarga ya teman-teman. Cocok banget dan simple banget. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.